3 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Sarong, Pangkep, Sulawesi Selatan disemayamkan di Auditorium Madidihang Akademi Usaha Perikanan, AUP, Kelautan dan Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu, 25 Januari 2026. Ketiga jenazah itu yakni Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat, Ferry Irawan, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Yoga Naufal, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Baca juga, Menteri KKP Sakti Wayu pingsan saat pimpin penyerahan 3 jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Upacara penghormatan dan pelepasan ketiga jenazah itu dibalut suasana duka. Keluarga ketiga duduk di bagian tengah yang di bagian kanan dan kirinya pegawai KKP yang berdiri untuk melakukan upacara tersebut. Tatapan para keluarga terlihat kosong ketika melihat kepeti jenazah yang dibalut bendera merah putih di depan mereka. Mereka hanya bisa terdiam dan meratapi sambil menyambut sejumlah orang yang bersalaman, sambil memeluk untuk mengucapkan bela sungkawa. Rencananya, almarhum Ferry Irawan akan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Almarhum Yoga Naufal di TPU Malakai, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Sementara almarhum Kapten Andi Dahananto akan dimakamkan di wilayah Tiga Raksa, Tangerang. Untuk informasi, Badan SAR Nasional, Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi secara resmi menyatakan operasi SAR kecelakaan pesawat ATR 42500 PKT di Gunung Bulu Sarong, Kabupaten Maros Pangkep selesai pada hari ke-7 yakni Jumat, 23 Januari 2026. Syafi menyatakan operasi SAR dinyatakan selesai diantaranya karena pihak kepolisian telah mengonfirmasi ada 10 jenazah korban yang diterima dari tim SAR. Jumlah tersebut sebagaimana jumlah korban yang dilaporkan berada di dalam pesawat saat hilang kontak dan mengalami kecelakaan pada Sabtu, 17 Januari 2026 lalu. Sebanyak 3 di antaranya telah diidentifikasi sebagai Deden Maulana, pegawai KKP, Florencia Lolita Wibisono, pramugari, Esther Aprilita, pramugari, sedangkan 7 orang korban lainnya dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di kantor SAR Makassar pada Jumat, 23 Januari 2026, malam yang ditayangkan di kanal YouTube CNN Indonesia. Dengan dasar tersebut kemudian kita berkoordinasi dari semua unsur yang terlibat memberikan masukan-masukan. Sehingga pada malam hari ini, saya selaku Kepala Badan SAR Nasional, selaku SAR Koordinator menyatakan bahwa operasi pencarian dan evakuasi terhadap kecelakaan pesawat PKT saya nyatakan selesai, kata Syafi. Dilanjutkan dengan operasi kesiapsiagaan rutin oleh kantor SAR Sulawesi Selatan, imbuhnya. Dengan demikian, kata dia, operasi SAR yang bertujuan untuk menemukan dan mengevakuasi korban telah selesai. Sedangkan operasi kesiapsiagaan yang dimaksud, jelas Syafi, adalah bila mana di kemudian hari ada laporan dari masyarakat yang menemukan bagian tubuh yang tersisa, maka Basarnas wajib melaksanakan operasi evakuasi. Selanjutnya, Basarnas akan mengantarkan bagian tubuh korban yang ditemukan di kemudian hari tersebut ke tim DVI Polri. Terkait dengan puing-puing pesawat yang masih tersisa di Gunung Bulu Sarong, ia menyatakan Basarnas siap membantu bila memang di kemudian hari KNKT memerlukan bantuan untuk masuk ke lokasi kecelakaan pesawat. Namun dengan kondisi saat ini, kata Syafi, tidak mungkin semua puing itu bisa dievakuasi. Teman-teman KNKT sudah menyampaikan bahwa dengan bukti black box yang sudah ditemukan, tim SAR gabungan, dan juga beberapa komponen pesawat yang sudah kita serah terimakan sementara sudah cukup, jelasnya. Cukup dari bukti-bukti itu untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan investigasi, pungkas dia. Serahkan total 11 paket kantong jenazah. Tim SAR gabungan sebelumnya telah menyerahkan total 11 paket kantung jenazah secara bertahap kepada tim DVI Polri hingga operasi SAR hari ke-7 pada Jumat, 23 Januari 2026. Sebanyak 11 kantung jenazah tersebut terdiri dari 10 jenazah dan 1 bagian tubuh, body part. Dari sebanyak 11 kantong jenazah tersebut, sebanyak 3 diantaranya telah teridentifikasi sebagai Deden Maulana, pegawai KKP, Florencia Lolita Wibisono, pramugari, dan Esther Aprilita, pramugari. Sementara itu, 7 korban lainnya yang masih dalam proses identifikasi terdiri dari 5 kru pesawat ATR 42500 PKT milik maskapai Indonesia Air Transport
IAT, dan 2 pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. 5 kru pesawat itu yakni Andi Dahananto, pilot, Muhammad Farhan Gunawan, kopilot, Haryadi, petugas operasi penerbangan, Restu Adi, teknisi, Dwi Murdiono, teknisi. Sementara 2 pegawai KKP tersebut yakni Ferry Irawan dan Yoga Naufal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.